apa namanya, luar biasanya orang-orang tua dalam merangkai adat. Tujuannya adalah untuk mendoakan, ya. Tidak ada apa namanya, adat itu yang tujuannya lain. Semua adat itu tujuannya untuk mendoakan. Hanya kita saja yang masih susah untuk mengambil tamsilannya, ya. Bayangkan kalau di apa namanya, di Yaman misalnya atau di Arab misalnya, orang yang pakai bukhur, orang yang pakai bara api itu hanya tinggal dibakar apa namanya, baranya, kemudian ditaruh bukhurnya atau menyan atau apa, dupa atau apa, selesai. Tapi di Gorontalo ini dibungkus dengan adat, sampai ditata letaknya itu diatur dalam adat. Ini luar biasa. Orang Gorontalo itu misalnya pakai, ya, mengambil bara itu ditaruh di sebuah baki. Bara itu tempatnya di sebelah kiri, kemudian air itu di sebelah kanan, kemudian dupa ini di tengah-tengah, menggambarkan 3 anasir, ya 4 anasir, tanah, kemudian air, angin dan api. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal di apa namanya, dinyalakan bara itu, kemudian ditaruh dupanya, seketika itu 4 anasir jadi. Bukan hanya itu, di balik itu ini sebuah doa yang tidak terungkap, ya. Bara ini sifatnya panas, maka dia diletakkan sebelah kiri. Sebelah kiri untuk apa? Orang Gorontalo mendoakan semoga, ya, semoga api neraka itu dijadikan di sebelah kiri kita, maksudnya dijauhkan dari kita, makanya dia diletakkan sebelah kiri. Kemudian surga diletakkan sebelah kanan. Air itu diibaratkan surga diletakkan sebelah kanan. Kemudian dunia ini, ya, dunia ini ditaruh di tengah-tengah, yang apa namanya, dupa itu. Maka kalau salah, bisa-bisa kita ini mau menyala dengan makanya ini apa namanya, adat-adat dari orang-orang tua itu syarat makna yang luar biasa. Hanya kita yang masih kaku untuk mengambil tamsilan-tamsilan yang ada. Sehingga masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Gorontalo pada umumnya setelah 7 hari kelahiran bayi itu diakikah, ya, diakikah dengan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Juga setelah akikah diadakan acara apa namanya, gunting rambut. Kalau menurut bahasa akikah itu adalah rambut yang apa namanya, memotong. Apa yang dipotong? Rambut bayi itu. Ya, kalau itu maknanya. Atau bisa juga apa yang dipotong ya hewan itu, makanya namanya akikah. Kemudian aturan-aturan fikih yang lain untuk akikah ini sebaiknya dimasak, ya, dalam apa namanya, dimasak manis, rempahnya manis, ya, rempahnya manis, kemudian ini dibagikan ke tetangga-tetangga. Oleh masyarakat Gorontalo, akikah ini disembelih, setelah disembelih dimasak oleh tuan rumah. Setelah dimasak oleh tuan rumah tidak dibagikan hanya orang-orang, ya, orang-orang yang nantinya akan dibagikan hewan akikah ini, ya, dibagikan daging daripada akikah ini, itu diundang datang untuk ke rumah daripada tuan rumah. Jadi sekaligus dengan bersedekah. Karena yang tidak luput daripada akikah ini adalah
ketika rambut anak itu selesai dipotong, maka dia ditimbang, rambut itu ditimbang. Berapa gram rambut itu, begitu juga besaran emas yang harus disedekahkan. Maka orang-orang Gorontalo bilang, daripada masih mau beli emas, masih macam-macam, uang untuk beli emas itu dipakai saja untuk beli makanan yang lain selain daging akikah itu. Kemudian diundangkan orang untuk datang ke rumah, makan sama-sama di rumah itu, dibikin syukuran gitu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini untuk malam ini insyaallah baru akikah dulu, ada 2. Jadi akikah dengan gunting rambut ini satu paket di masyarakat Gorontalo. Ya, begitu juga. Maka kalau di Jawa ada akikah dan ada akikahan. Ada tahlil dan ada tahlilan. Kalau akikah itu hanya sekedar memotong kambing begitu. Kalau akikahan sudah sekaligus dengan menggunting rambut, sudah sekaligus dengan pembacaan barzanji, pembacaan maulid, mengundang orang banyak dan sebagainya. Itu akikahan. Kalau di Gorontalo dibedakan. Ada yang namanya mongakiki dan ada yang namanya muhundingo. Nah, bahkan di masyarakat Gorontalo, kalau bayi yang meninggal belum sempat diakikah, maka ada istilahnya mongakiki huango. Ya, mongakiki huango itu tetap dipotongkan akikahnya meskipun bayi ini sudah tidak ada lagi bagi masyarakat Gorontalo. Masih banyak lagi sebenarnya yang masalah-masalah yang terkait akikah ini, apalagi khusus masyarakat Gorontalo. Ini banyak simbol-simbol adat yang tidak dimengerti, sehingganya orang-orang cenderung mengambil yang praktis. Biar saja menyusul DP adat itu, mendingan boleh, akikatnya boleh. Ya, karena memang akikah itu ya pada tujuannya adalah menyembelihkan kambing untuk anak tersebut dan juga mencukur rambut daripada anak tersebut. Jadi ini sudah hampir selesai satu paketnya. Azan di telinga kanan bayi, qomat di telinga kiri, kemudian ari-arinya dikuburkan, kemudian di hari ke-7 dia dipotongkan akikahnya, ya, digunting rambutnya, kemudian diberi nama. Ya. Jadi hari ke-7 itu disunahkan juga diberi nama bayi itu. Jadi setelah pembacaan sholawatan selesai, sang imam memberikan pengumuman, ya, dengan meminta mana nama li ade, diberikan pengumuman. Sang imam ini yang memberikan nama, sammaituka bima sammakallahu bi, aku memberikan nama kepadamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadamu. Dengan siapa namanya, bin siapa, sebutkan nama bapaknya. Ini satu paket. Setelah itu masih ada lagi, insya Allah di pekan-pekan depan masih ada kebiasaan masyarakat Gorontalo untuk bayi yang berumur 1 tahun atau lebih. Ya, orang Gorontalo bilang sunat untuk anak perempuan. Bukan khitan. Kalau khitan itu untuk anak laki-laki, kalau perempuan namanya khifat untuk anak perempuan. Ya, kemudian untuk laki-lakinya disunat. Untuk perempuan yang memasuki remaja kemudian dibaiat. Begitu juga laki-laki yang setelah dikhitan dia dibaiat. Nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menjalankan fikih tradisional masyarakat kita, masyarakat Nahdiyin, masyarakat Aswaja, karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semuanya penuh makna, semuanya penuh tamsilan yang luar biasa. Hanya saja kita yang kadang-kadang belum mengerti dengan tamsilan